Pernahkah Anda merasa sendirian, tidak ada yang mendukung, dan tidak ada yang memperhatikan? Apakah Anda rindu untuk memiliki komunitas yang membangun? Bergabunglah di dalam Care Group. Care Group adalah komunitas di mana Anda dapat memiliki keluarga yang saling memperhatikan, saling berbagi, saling bertumbuh dalam kasih, firman, persekutuan, pelayanan, dan misi bersama. Dalam Care Group, Anda akan memiliki pemimpin Care Group dan Anda akan merasakan pertumbuhan rohani bersama.
Mari bergabung dalam Care Group GI Hokim Tong, our home to grow as a family in Christ. Hubungi Gembala Lokasi atau PIC Care Group di lokasi GI Hokim Tong di mana Anda beribadah. We share, we care, we grow. Shalom Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di acara kebaktian doa di malam hari ini. Sangat senang bahwa kita semua dapat bersama-sama berkumpul dan kita dapat mendapatkan kesempatan untuk berdoa bersama dan memanjatkan isi hati kita kepada Bapa kita yang di surga. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita melalui saat teduh ini.
Marilah kita menyanyikan lagu pertama kita yang berjudul Terima Kasih Tuhan. Lagu yang tepat sekali untuk kita nyanyikan kalau dalam beberapa minggu kemudian kita akan merayakan Thanksgiving bersama, dan kita terus harus mengingat berapa banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Marilah kita menyanyikan bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebelum kita mendengar firman dari Ibu Yung Yung, marilah kita membuka doa pembukaan bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu di tengah kehidupan kami. Engkau sudah memberikan kami kehidupan dan berkat selama ini, dan kami ingin bersama-sama berdoa dengan semangat untuk meningkatkan iman dan komunikasi kepada-Mu. Kami ingin selalu memuji dan memuliakan-Mu. Kami mohon untuk bimbingan-Mu dan tuntunlah kami semua dalam acara doa malam hari ini. Urapi Ibu Yung Yung yang akan membawa firman-Mu dan pedoman bagi kita semua. Terima kasih ya Tuhan, dan dalam nama Yesus kami semua berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kalau malam hari ini kita boleh kembali berdoa dan kita juga boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kita malam hari ini yaitu berdoa untuk hati. Berdoa untuk hati. Nas Alkitab yang akan kita renungkan terambil dari Mazmur 139 ayat 23 sampai ayat yang ke-24.
Mazmur 139 ayat 23 sampai 24, demikian bunyi firman Tuhan. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu sekalian, mengenai berdoa bukan suatu hal yang asing bagi kita semua, bukan? Kita sering berdoa, kita setiap hari berdoa, bahkan satu hari kita akan berdoa beberapa kali. Namun pertanyaannya, kalau kita begitu sering berdoa, apa sih yang kita doakan selama ini? Kalau kita memperhatikannya, kita akan menemukan bahwa banyak kali kita berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan kita, untuk kebutuhan-kebutuhan jasmani, dan juga khususnya kalau kita sudah bertambah usia kita banyak mendoakan tentang kesehatan tubuh kita. Apakah itu salah? Tentu saja tidak, ya. Karena kita memang membutuhkan tubuh yang sehat. Dan firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk menjaga tubuh kita supaya selalu sehat. 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi tubuh kita adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal di dalam tubuh kita. Oleh sebab itu kita harus menjaganya baik-baik supaya tetap sehat dan kita juga tidak menjadi beban atau menyusahkan orang lain. Ayat yang ke-20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi, tubuh kita adalah milik Tuhan. Kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oleh sebab itu kita bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Namun masalahnya bukan hanya sampai di sana. Kita memperhatikan tubuh kita. Alkitab juga mengajarkan kita bahwa kita harus memperhatikan hati kita. Hati kita. Kenapa? Karena di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kehidupan kita bagaimana, itu seringkali dipengaruhi oleh hati kita. Walaupun hati kita itu ada di dalam tubuh kita dan tidak terlihat oleh siapapun, tetapi itu akan memberikan dampak yang besar di dalam kehidupan kita. Saya akan memberikan contoh. Yang pertama yaitu Adam dan Hawa, ya, nenek moyang kita. Mengapa mereka sampai jatuh ke dalam dosa? Karena di dalam Alkitab Kejadian 3 ayat 6 dikatakan Hawa itu dibujuk oleh ular untuk melihat pada buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Ketika Hawa itu melihat buah yang terlarang itu, dikatakan sangat menarik hati. Jadi hatinya itu tertarik. Mulai dari hati, ya. Kemudian dia berpikir juga. Ular itu mengatakan bahwa jikalau dia makan, sekali-kali dia tidak akan mati, bahkan buah itu akan memberikan pengertian kepada dia. Wah, selain menarik hati, dia berpikir ini buah yang baik bagi dia, bukan? Sehingga akhirnya dia mengambil buah itu dan memakannya. Dan jatuhlah dia di dalam dosa. Karena dia sudah melanggar apa yang dilarang oleh Tuhan. Contoh yang kedua yaitu Raja Daud. Kita semua sudah mengenal dia, bukan? Dan dia adalah seorang raja yang dikatakan berkenan kepada Tuhan. Tetapi dia juga pernah jatuh di dalam dosa. Apa yang menyebabkan dia jatuh? Di dalam 2 Samuel dikatakan
dia itu pernah melihat seorang wanita cantik yang sedang mandi, sehingga ya hatinya menginginkannya. Karena apa? Wanita itu sangat elok rupanya. Karena hatinya menginginkannya, maka dia bertanya, ya, mencari informasi tentang wanita itu. Dia berpikir sekarang bagaimana mendapatkan perempuan itu. Setelah dia mendapatkan informasi, maka dia menyuruh orang untuk mengambil perempuan itu. Jadi kita lihat Raja Daud pun jatuh dimulai dari hatinya yang menginginkan wanita cantik yang dia lihat. Kemudian dia berpikir bagaimana mendapatkannya, lalu dia berusaha untuk menyuruh orang mengambil perempuan itu bagi dia. Jadi kita lihat hati itu memberikan dampak yang sangat besar di dalam kehidupan seseorang. Walaupun hati itu tidak terlihat, ya, ada di dalam. Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, Tuhan Yesus juga mengatakan, sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam, yaitu dari hati, dan menajiskan orang. Jadi kita lihat ternyata kalau kita tidak waspada, di dalam hati kita itu bisa tersimpan begitu banyak hal-hal yang jahat, ya. Nah, hal-hal yang jahat ini ya akan mempengaruhi pikiran kita. Ya, dari hati orang timbul segala pikiran yang jahat. Jadi, kita harus membersihkannya mulai dari mana? Dari hati kita. Itulah sebabnya kita lihat kita harus memperhatikan hati kita walaupun orang lain tidak melihatnya. Sebab di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7b dikatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ketika Tuhan melihat kita, dia bukan hanya melihat luarnya, tapi Tuhan melihat hati kita. Jadi, kalau kita menyimpan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan mengetahuinya. Nah, itulah sebabnya saya ingin mengajak kita semua merenungkan apa yang menjadi doa Daud ya di dalam Mazmur 139 ayat 23. Dia katakan, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiranku. Perhatikan, ketika Daud itu berdoa, dia katakan, selidikilah aku ya Allah, karena Allah itu melihat hati kita. Lalu dia katakan, kenalah hatiku, ketahuilah hatiku. Ya, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Hati dan pikiran kita itu tidak bisa dilihat oleh manusia. Hanya bisa dilihat oleh Allah. Tetapi ketika Daud itu berdoa, dia minta Tuhan untuk menyelidiki hatinya, menyelidiki pikiran-pikirannya. Ya. Sebenarnya apa sih yang harus diwaspadai? Kenapa kita harus berdoa, minta Tuhan melihat hati kita? Ya. Yang pertama, ya, karena di dalam hati kita itu, ya, seringkali ada hati yang keras. Hati kita seringkali keras seperti batu, ya. Di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras
dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya, jadi hati yang keras artinya apa? Hati yang tidak taat. Saudara, di dalam perumpamaan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur. Ya, dikatakan firman Tuhan itu seperti benih-benih yang ditaburkan. Tetapi seringkali benih-benih itu jatuh ke dalam tanah yang berbatu, tanah yang keras. Sehingga firman Tuhan itu, ya, yang jatuh ke tanah yang keras itu tidak bisa bertumbuh. Nah, seringkali hati kita juga menjadi hati yang keras. Mungkin kita sudah lama menjadi orang Kristen. Kita sudah banyak sekali mendengar firman Tuhan. Tetapi tanpa kita sadari, hati kita itu sudah mengeras seperti batu. Berapa banyak pun firman Tuhan yang kita dengar, itu tidak pernah tumbuh. Tidak pernah berbuah dalam hidup kita. Sehingga tidak ada perubahan dalam hidup kita. Kenapa demikian? Karena dimulai dari hati kita yang mengeras. Itulah sebabnya ketika kita berdoa, tentu saja kita boleh berdoa untuk kesehatan kita, tubuh jasmani kita. Tapi kita juga perlu berdoa untuk hati kita. Tuhan, ubahlah hatiku. Biarlah hati yang keras itu Tuhan ubahkan, ya, menjadi hati yang baru. Roh yang baru dikatakan, yaitu hati yang taat kepada Tuhan. Hati yang lembut, yang mau dibentuk oleh firman Tuhan. Yang kedua, kita berdoa untuk hati kita yang seringkali bimbang. Kalau dikatakan kita percaya Tuhan, tidak percaya. Tapi seringkali percaya kita itu tidak teguh, tapi kita bimbang. Di dalam Yakobus pasal 1 ayatnya ke-5 dikatakan, kalau di antara kita ada yang kekurangan hikmat, kita boleh berdoa kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikannya, ya. Tuhan pasti akan memberikannya. Tapi ayat yang ke-6 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab yang bimbang, ya, orang yang bimbang itu sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya. Jadi seringkali kita percaya kepada Tuhan, tetapi hati kita tidak teguh. Hati kita itu bimbang. Ya, dikatakan orang yang bimbang itu adalah orang yang mendua hati. Orang yang demikian, walaupun dia berdoa, dikatakan jangan harap dia akan menerima sesuatu. Bukan hanya dia tidak menerima sesuatu dari Tuhan karena hatinya bimbang, tetapi juga dikatakan orang yang demikian itu tidak akan tenang hidupnya. Ya, seperti gelombang laut yang terombang-ambing. Jadi, sebagai orang percaya, kita perlu berdoa untuk hati kita. Supaya Tuhan ubahkan hati kita. Jangan menjadi hati yang keras, tetapi hati yang lembut, hati yang mau taat pada firman Tuhan. Biarlah hati kita menjadi hati yang teguh, bukan hati yang bimbang, yang ragu, yang mendua hati. Supaya doa-doa kita itu yang kita panjatkan dengan iman, boleh Tuhan kabulkan. Dan kita mengalami ketenangan dalam hidup ini. Karena kita percaya penuh kepada Tuhan dan hati kita tidak bimbang. Yang ketiga, kita perlu berdoa. Mohon Tuhan memberikan hati yang bijaksana kepada kita. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di dalam menjalani hidup kita di dunia ini, kita perlu sekali menjalani dengan hati yang bijaksana. Di sini dikatakan hati yang bijaksana itu tahu menghitung hari-hari kita, waktu yang Tuhan berikan. Kita tidak sembarangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Efesus pasal 5 ayat 16 juga mengajarkan kita menjadi orang arif, orang yang bijaksana. Orang yang arif atau bijaksana
orang yang tahu menggunakan waktu yang ada. Ya. Jadi seringkali Tuhan tuh berikan kita waktu. Kita semua diberikan waktu yang sama oleh Tuhan. Tetapi ada orang yang bisa menggunakan waktu dengan baik sekali. Sehingga hidupnya itu sangat produktif. Hidupnya itu menghasilkan banyak buah. Menjadi berkat. Karena dia tahu bagaimana menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, itu perlu hikmat bagaimana mengatur waktu. Ya. Dan hikmat itu juga kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 5 berhubungan dengan mengerti akan kehendak Tuhan. Jadi kalau waktu kita diberikan, kita gunakan untuk apa? Untuk melakukan yang Tuhan kehendaki. Nah, itu juga memerlukan hati yang bijaksana. Jadi kita perlu sekali berdoa, Tuhan berikan kepadaku hati yang bijaksana sehingga aku tahu bagaimana menggunakan waktu dengan baik, kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan hanya melakukan apa yang aku inginkan, sebab seringkali apa yang kita inginkan belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan yang terakhir yang akan saya singgung di sini yaitu kita minta kepada Tuhan supaya kita diberikan hati yang bersyukur. Saudara, kita bisa hidup, kita bisa sehat, kita kecukupan, kita boleh ada sebagaimana kita ada, semuanya karena kemurahan Tuhan. Kolose pasal 2 ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Oh, bukan hanya, ya Tuhan, aku bersyukur, terima kasih Tuhan baik. Melimpah artinya itu begitu banyak dan tidak habis-habisnya. Betul, kebaikan Tuhan itu luar biasa. Kebaikan Tuhan itu akan nyata bukan hanya ketika kehidupan kita tuh lancar, tetapi juga dalam masa-masa sulit kita. Kita akan mengalami bagaimana Tuhan itu setia, Tuhan itu baik, Tuhan itu menolong. Jadi kita perlu berdoa kepada Tuhan supaya kita diberikan hati yang bersyukur, melimpah dengan syukur. Ya, seperti di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, kita bisa bersyukur di dalam segala hal. Nah, kalau kita mempunyai hati yang demikian, tentu saja kita bisa menjadi orang Kristen, anak Tuhan yang selalu bersukacita. Tidak dipenuhi oleh sungut-sungut, marah, kecewa kepada Tuhan. Karena kita melihat dan merasakan, bahkan mengalami akan kasih dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita minta kepada Tuhan supaya kita diberikan hati yang peka terhadap kebaikan Tuhan, terhadap kasih Tuhan. Itu yang keempat. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita perlu berdoa seperti itu. Nah, kalau kita sudah berdoa untuk hati kita, untuk pikiran kita, kemudian dikatakan, lihatlah apakah jalanku serong. Itu yang didoakan oleh Daud kepada Tuhan. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Nah, hati kita akan mempengaruhi pikiran kita, kemudian akan mempengaruhi jalan kita atau perbuatan kita, ya. Jadi, kalau kita serong jalannya, salah, keliru, kita minta Tuhan yang menuntun kita di jalan yang benar, di jalan yang kekal. Ya. Jadi itulah doa dari Daud di dalam Mazmur 139. Mulai dari hati, karena hati itu akan mempengaruhi pikiran dan juga akan mempengaruhi jalan hidupnya. Jadi dia berdoa karena hati itu akan mempengaruhi jalan hidupnya hari demi hari sebagai orang percaya.
Amsal 4 ayat 18 katakan, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi kalau kita berjalan dipimpin oleh Tuhan di jalan yang benar, ya, sebagai orang yang benar, maka jalan yang akan kita jalani itu makin hari akan bertambah terang sampai rembang tengah hari. Bukankah itu sesuatu yang indah yang kita rindukan terjadi di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya? Ya, jadi kita simpulkan, mari kita berdoa untuk hati kita. Kenapa? Karena hati kita akan mempengaruhi pikiran kita. Dan hati dan pikiran kita akan mempengaruhi jalan kita. Dan jalan kita itu juga yang akan menentukan kehidupan kita. Apakah kita hidup di dalam terang? Apakah jalan kita itu terang? Nah, itu dimulai dari hati. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan malam hari ini. Tuhan, jadikanlah hatiku tahir seperti doa Raja Daud kepada Tuhan. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Biarlah ini boleh menjadi doa kita malam hari ini. Berdoa untuk hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Kami seringkali lupa dan kurang memperhatikan apa yang ada di dalam diri kami, yaitu hati kami dan pikiran kami. Sekarang kami mengerti Tuhan bahwa itu sangat penting karena itu akan mempengaruhi jalan hidup kami. Oleh sebab itu ajar kami untuk berdoa seperti yang dipanjatkan oleh Raja Daud, supaya Tuhan selidiki dan kenal hati kami dan pikiran kami. Dan Tuhan juga melihat jalan kami, dan Tuhan juga akan menuntun jalan hidup kami supaya kami berjalan di jalan yang kekal, jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang lembut, yang taat. Berikan kami hati yang bijaksana. Berikan kami hati yang teguh, yang tidak bimbang. Dan berikan kami hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk
melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur hari ini kita dapat berkumpul di dalam kebaktian doa dan kita mau berdoa syafaat bersama. Dan saudara bersyukur pada minggu ini kita sudah hampir menjelang Thanksgiving. Tidakkah kita bersyukur saudara, Tuhan telah menuntun kita hari demi hari, lewati tahun, lewati masa-masa yang tidak mudah, Tuhan ada dan menyertai kita. Dan saudara kita bersyukur atas kesehatan yang telah Tuhan tolong, kekuatan yang Tuhan berikan setiap harinya kepada kita. Syukur juga mungkin bagi saudara yang bekerja pada saat ini Tuhan belum memberikan pekerjaan, atau mungkin saudara bersyukur juga atas Tuhan yang selalu menyediakan sampai pada saat ini, mungkin entah itu rumah kita atau secara finansial Tuhan sediakan, dan kita mau bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat yang telah Tuhan berikan. Mari saudara kita dengan rasa syukur kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, hati kami penuh syukur, kami mau menyembah-Mu Tuhan dan memuji-Mu oleh karena Engkau adalah Allah sumber berkat yang senantiasa memberkati kami di dalam kehidupan kami secara jasmani. Kami selalu tercukupi ya Tuhan, dan juga rohani Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu dan memuaskan kami ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur juga ya Tuhan atas kesehatan, kekuatan yang telah Kau berikan kepada setiap kami. Kami juga mau bersyukur ya Tuhan untuk pekerjaan, mungkin tempat tinggal, dan apapun yang telah Kau sediakan bagi kami. Sungguh bersyukur ya Tuhan, oleh karena Engkau sungguh menyediakan apapun yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk jemaat yang sedang mengalami sakit penyakit. Kita terus doakan. Saudara ingat bagi mereka yang pada saat ini mengalami kesulitan, mungkin terbaring sakit, mereka yang tidak bisa mungkin ke gereja, kita doakan Tuhan bawa terus boleh berikan sukacita, kekuatan dalam kehidupan mereka. Yang kedua, saudara kita juga mau berdoa bagi setiap pekerjaan jemaat di dalam tempat kerja mereka, ketika mereka bekerja, ketika mereka mungkin ada juga yang harus travel jauh, mengendarai mobil pergi jauh. Kita doakan Tuhan boleh melindungi, memberkati dalam pekerjaannya, agar Tuhan senantiasa menyertai umat-Nya, khususnya bagi jemaat-Nya. Mari saudara kita akan doakan untuk dua hal ini. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh. Kami terus mau mengingat mereka ya Tuhan, dalam kelemahan tubuh, mereka yang terbaring sakit, yang mungkin tidak bisa ke gereja, yang mengikuti ibadah secara online, dan mereka rindu secara in person, namun mereka tidak bisa ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa, Kau terus boleh menyertai mereka, memberkati ya Tuhan, berikan sukacita kepada mereka dan kekuatan di dalam kehidupannya. Kami juga mau berdoa Tuhan, khusus bagi jemaat-Mu ya Tuhan, boleh memberkati dalam setiap pekerjaan mereka.
Mereka yang mungkin bergumul di dalam pekerjaan, Engkau sendiri juga yang boleh memberkati. Kami mau berdoa juga ketika mereka harus pergi ke tempat kerja mereka, bertemu dengan rekan kerja, melakukan pekerjaan mereka. Tuhan, Kau boleh ada dan beserta mereka, menyertai mereka di dalam apapun yang mereka lakukan sehingga boleh berhasil. Dan Kau terus boleh senantiasa memberikan kelancaran bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau terus boleh memberikan kekuatan bagi mereka yang mungkin bergumul, yang mungkin kehilangan pekerjaan atau mungkin sedang mencari pekerjaan. Kau terus sendiri yang boleh menyediakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mendukung untuk pelayanan gereja minggu ini. Ya, doakan untuk saya yang akan melayani dalam kebaktian bahasa Indonesia. Doakan juga untuk penginjil Rachel yang akan di dalam bahasa Inggris. Kita doakan juga untuk guru sekolah minggu yang dalam persiapan mereka firman Tuhan. Kita doakan untuk hamba-hambanya yang melayani, diberikan kesehatan, Tuhan boleh memakainya menjadi berkat bagi jemaat, khususnya adalah pemberitaan firman Tuhan pada minggu ini. Saudara, kita doakan juga untuk jemaat untuk tetap antusias di dalam beribadah. Kita doakan untuk mereka juga tetap setia di dalam ibadah hari Minggu, juga di dalam care group, dan juga di dalam kebaktian doa. Mari saudara kita doakan akan kedua hal ini. Tuhan, kami mau serahkan ya Tuhan untuk para hamba-Mu yang akan melayani dalam minggu ini, doa untuk hamba-Mu dan juga untuk Rachel yang akan berkhotbah bahasa Inggris dan juga guru sekolah minggu. Tuhan, Kau boleh memberkati mereka di dalam segala persiapan agar sungguh boleh firman-Mu boleh mentransformasi kehidupan jemaat dan juga khususnya hamba-Mu yang akan melayani. Kau sendiri boleh berbicara kepada mereka dan juga Kau boleh memakai mereka menjadi instrumen alat-Mu, perpanjangan mulut-Mu ya Tuhan, boleh memberkati jemaat, menguatkan kerohanian jemaat Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu di ICLA ini Tuhan, agar terus Kau boleh memberikan kesetiaan, tekun di dalam beribadah, dan juga di dalam cell group, di dalam care group yang ada, dan juga di dalam kebaktian doa. Kau terus boleh memberkati dalam kehidupan rohani setiap jemaat-Mu, agar sungguh mereka mempunyai relasi yang intim, tinggal di dalam Engkau, dan mengalami pertumbuhan rohani dan berbuah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mau berdoa bagi para pemimpin yang sudah terpilih di midterm election di beberapa state yang ada di Amerika. Saudara, ada US Senate dan juga ada US House dan juga Governor, saudara, dan juga yang para pemimpin lainnya yang telah terpilih, yang sudah terpilih di dalam election ini. Saudara, kita doakan di dalam hikmat Tuhan, dia boleh memimpin dengan bijaksana dalam segala permasalahan yang mungkin dihadapi di dalam setiap state, di dalam setiap city yang ada begitu kompleks. Mungkin kita doakan boleh diberikan kebijaksanaan, dan juga kita mau berdoa saudara bagi yang sudah terpilih juga di California, bagi kita yang tinggal di California ini, Tuhan sendiri yang boleh menolong, memimpin para pemimpin ini dalam mengatasi permasalahan yang ada, di dalam resesi, juga mungkin dalam adanya perekonomian pada saat ini yang mungkin sulit. Kita doakan Tuhan boleh menolong memimpin. Mari saudara kita doakan Amerika dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami serahkan untuk Amerika ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk para pemimpin yang telah Kau pilih di dalam midterm election pada tahun ini. Kami mau berdoa Kau boleh memberkati Tuhan di dalam para kepemimpinan ini ya Tuhan, dari Governor, dari US House, US Senate ya Tuhan, Kau boleh menyertai, memberkati di dalam kebijaksanaan, keputusan mereka yang harus ambil di dalam yang akan mempengaruhi juga ya Tuhan bagi rakyat yang berada di Amerika ini. Kau boleh menolong setiap state yang ada, dan kami mau menyerahkan juga state di mana kami tinggal pada saat ini di California, di mana ada banyak sekali pergumulan, kesulitan, banyak hal-hal yang mungkin belum selesai, permasalahan yang belum selesai. Ya Tuhan, Kau boleh menolong sehingga kebijakan yang mau diambil boleh berdampak baik bagi masyarakat yang tinggal di California ini dan juga beberapa state lainnya. Kami serahkan juga untuk presiden, wakil presiden. Kau terus boleh memberkati kesehatan mereka dan juga setiap kebijakan yang mereka ambil ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh pemimpin-pemimpin ini punya hati yang takut akan Tuhan, dan Kau boleh sertai mereka ya Tuhan.
Kami mau berdoa bagi negara di mana kami tinggal pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, beberapa hari yang lalu ada G20 ya di Indonesia, saudara ya. Ini para pemimpin dunia datang gitu ya ke Indonesia di Bali. Ya, mereka mendiskusikan akan beberapa banyak hal. Saudara, kita doakan para pemimpin dunia yang telah Tuhan pilih ya, yang ada permasalahan dunia pada saat ini, mungkin di dalam ekonomi, kestabilan finansial, dan juga peperangan antara Ukraina dan juga Rusia yang mempengaruhi ekonomi dan juga lain-lain yang relasi antar negara. Saudara, kita doakan agar sungguh dalam kiranya boleh dalam G20 ini boleh ada hasil yang baik bagi dunia, relasi, dan juga permasalahan boleh teratasi. Mari saudara kita doakan para pemimpin dunia dan dunia saat ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan untuk pemimpin dunia pada saat ini ke dalam tangan-Mu, di mana beberapa hari yang lalu mereka boleh berkumpul, berdiskusi, dan mencari solusi di dalam permasalahan itu mungkin pergumulan yang mereka hadapi pada saat ini. Tuhan, kiranya Kau boleh menolong campur tangan ya Tuhan di dalam perekonomian mungkin, dan kestabilan finansial, politik, dan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu saja. Kami mau berdoa bagi setiap negara-negara di dalam setiap kesulitan yang mereka hadapi. Kau sendiri ya boleh memberkati para pemimpin-pemimpin negara ini ya Tuhan. Diberikan kebijaksanaan yang akhirnya boleh mempengaruhi hal-hal yang baik bagi negaranya dan juga masyarakatnya. Kami mau berdoa terus untuk relasi agar boleh berjalan dengan baik, sehingga Kau boleh memberkati ya Tuhan pemimpin-pemimpin negara dan juga negara-negara yang ada di dunia pada saat ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau terus dukung doa untuk Ukraina dan juga Rusia yang terus masih mengalami konflik pada saat ini, yang masih begitu cukup konfliknya cukup terasa juga sampai pada saat ini. Kita doakan terus bagi mereka, saudara, agar ada titik terang, ada jalan keluar. Doakan bagi kedua pemimpin, kedua presiden, dan juga masyarakat di sana. Tuhan boleh memelihara, menjaga, agar tidak ada korban di dalam peperangan ini. Kita doakan agar sungguh mereka boleh segera ada kedamaian di antara mereka, sehingga kondisi dunia pun juga boleh pulih kembali. Mari saudara kita doakan akan kedua negara ini. Tuhan, kami serahkan untuk Ukraina dan juga Rusia dalam tangan Tuhan, di tengah segala pergumulan yang mereka hadapi pada saat ini ya Tuhan. Kami mau berdoa, Kau boleh menolong campur tangan ya Tuhan. Konflik yang terus ada pada saat ini, kiranya Kau boleh menolong ya Tuhan, sehingga ada titik terang dan juga jalan keluar di antara kedua negara ini. Ya Tuhan, Kau terus boleh melindungi kedua negara ini ya Tuhan, di tengah peperangan yang mungkin yang ada. Tuhan, Kau terus boleh menjaga umat-Mu, para anak-anak, ibu-ibu, orang tua, semua ya Tuhan. Kau boleh menjaga, memelihara mereka juga ya Tuhan, sehingga tidak ada korban-korban yang bejat Tuhan. Kami sungguh berdoa ya Tuhan, agar sungguh ada solusi, ada kedamaian, sehingga akhirnya kedamaian ini boleh berdampak baik bagi dunia. Kami mau serahkan semua dalam tangan Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, yang terakhir, mari kita berdoa untuk pergumulan pribadi kita. Saudara, mungkin kita ada kekhawatiran, ada pergumulan yang pada saat ini kita hadapi dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, anak kita, atau mungkin cucu kita. Mari saudara kita serahkan semua kepada Tuhan, dan biar Tuhan yang menolong. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa di dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan, Engkau ada dan Engkau ada dalam kontrol segala sesuatu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, terkadang kami lemah, kami bisa khawatir, kami kadang melupakan Tuhan di tengah situasi yang kami hadapi. Tuhan, kami mau berdoa agar Kau boleh menguatkan iman kami,
sehingga kami percaya sepenuhnya kepada Engkau. Kami mau serahkan semuanya kepada dalam tangan-Mu, kiranya Kau boleh mendengar seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita panjatkan doa yang kita sudah belajar dari Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita mengakhiri kebaktian doa malam hari ini dengan menyanyikan lagu yang berjudul Arti Hidupku. Dan semoga lagu ini menjadi berkat untuk kita semua dan menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita semua dan memuliakan nama Tuhan dengan kehidupan kita. Tiap hari lepas tiap hari, dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini, mengapa jadi begini? Marilah tetap berdiri, menghadapi hidup yang berarti. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Tiap hari lepas tiap hari, dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini, mengapa jadi begini? Marilah tetap berdiri, menghadapi hidup yang berarti. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas
dari segala dosa. Inilah arti hidupku, arti hidupku. Kan karena hari hidup, hanya karena arti bebas dari segala dosa. Inilah arti hidupku. Saudara, mari kita menundukkan kepala, kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh. Amin. Saudara, tak terasa minggu depan kita sudah memasuki Thanksgiving. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Dan saudara, kita mau merayakannya bersama-sama sebagai saudara seiman dan juga di dalam, khususnya di dalam keluarga ICLA. Saudara dapat hadir dan juga daftar di dalam acara ini, saudara. Dan saya rindu juga saudara bisa mengajak mungkin teman-teman saudara, teman-teman care group saudara, atau mungkin ada teman yang mungkin di luar sana yang saudara bisa ajak. Saudara, ini akan diadakan di dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Saudara dapat mengajak mereka agar mereka juga bisa mendengar firman Tuhan. Ada kesaksian-kesaksian dibagikan, nanti juga ada gathering, ada games, ada juga ada lunch. Atau saudara yang ingin membawa anak atau membawa cucu, ya saudara, ini ada special program juga untuk anak-anak, ya khusus bagi anak-anak juga dapat hadir. Saudara dapat hadiri dalam acara ini, ada biaya registrasi, saudara dapat membayarnya dan juga daftarkan pada minggu ini atau saudara dapat register kepada DC. Baik saudara, selamat malam, Tuhan Yesus boleh memberkati kita semua. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Well, I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Pernahkah Anda merasa sendirian, tidak ada yang mendukung, dan tidak ada yang memperhatikan? Apakah Anda rindu untuk memiliki komunitas yang membangun? Bergabunglah di dalam Care Group. Care Group adalah komunitas di mana Anda dapat memiliki keluarga yang saling memperhatikan, saling berbagi, saling bertumbuh dalam kasih, firman, persekutuan, pelayanan, dan misi bersama. Dalam Care Group, Anda akan memiliki pemimpin Care Group dan Anda akan merasakan pertumbuhan rohani bersama. Mari bergabung dalam Care Group GII Hokintong, our home to grow as a family in Christ. Hubungi Gembala Lokasi atau PIC Care Group di lokasi GII Hokintong di mana Anda beribadah. We share, we care, we grow.